Baik, digitalisasi bahasa Arab dan dampaknya secara akademis. Barangkali falarubama yuridu al-lajna an takuna kullu talaba atau at-talaba arifina bi qadaya mu'asira 'anil lugha arabiyyah. Qadaya al-mu'asira, isu-isu kontemporer. 'Anil lugha al-arabiyyah. Wa raqmanatil lugha al-arabiyyah a'taqidu annaha min qadaya al-mu'asirati lil lughatil arabiyyah. Jadi saya husnuzan panitia itu membawa tema ini dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru tidak kaget terhadap perkembangan baru yang berhubungan dengan bahasa Arab. Sehingga digitalisasi bahasa Arab ini menjadi materi untuk ayam at-ta'aruf saat ini. Dan tema-tema yang lain yang ingin memperkenalkan ayam at-ta'aruf, mengenalkan hal-hal yang mungkin sebelumnya belum dikenal atau hanya dengar-dengar saja, bisik-bisik tetangga. Jangan-jangan Anda belum tahu model pendidikan di kampus seperti apa, kecuali yang sudah pernah kuliah. Makanya ada ayam ta'aruf sehingga Anda tidak kaget. Nanti kalau perkuliahan sistemnya begini. Nanti kalau di kampus itu tidak sama dengan di madrasah sekolah. Poinnya di mana? Kalau di sekolah itu ketergantungan. Poinnya ada di ketergantungan atau kemandirian. Kalau sekolah itu 90% bergantung kepada gurunya. Gurunya tak ada, mulai. Ya. Idza ghaba al-ustadz raja' wa fatal ulum. Apot, ajian pot. Apoten. Fata artinya Anda tidak dapat apa-apa. Pot itu artinya fata, yafutu, potan ya. Fata yafutu potan. Idza ghabal ustadz fil madaris fatal ulum. Anda tidak dapat apa-apa. Limaza? Li'anna tulabul madaris yata'allaq bi ustadihi tis'ina ila mi'a fil mi'a. 90 sampai 100% bergantung kepada ustadznya. Nah, ini yang berbeda dengan di kampus. Di kampus S1 itu sudah 75%. Khamsa wa sab'ina fil mi'ah. Jadi ketergantungan mahasiswa terhadap dosen tidak 100% seperti di sekolah. Makanya biasanya di awal pertemuan itu ada kontrak belajar. Nah, ya, nanti ada kontrak belajar. Di kontrak belajar itu dosennya akan memaparkan materi kita selama 1 semester ini. Ada beberapa tema yang akan kita kuasai. Mata kuliah ini referensinya ini. Anda boleh cari di internet, Anda boleh cari di perpustakaan, Anda baca dulu. Jadi referensinya diperkenalkan, tema-temanya diperkenalkan. Ada kontrak belajar. Anda nanti harus menguasai tema-tema itu dan Anda sendiri yang coba mempresentasikan. Kalau Anda sebagai presentator, anta kal muhadir li hadhil madda, apa yang harus disiapkan? Anda harus baca dulu, Anda cari dulu referensinya, materi ini berbicara tentang apa, baru Anda presentasikan. Ketika dipresentasikan, baru ada ta'liqat, ada komentar-komentar dari dosennya, ada
dibenarkan kalau memang benar, ditambahi elaborasinya, atau nanti disalahkan kalau salah, kemudian ada koreksi-koreksi. Nah, itu artinya kebergantungan ilmu terhadap dosen 75%, karena Anda mencari dulu materinya, baru Anda presentasikan. Kalau presentasi Anda benar, Anda akan dibenarkan, kemudian ditambah penjelasan, diperdalam oleh dosennya. Kalau salah ya dikoreksi oleh dosennya yang betul begini. Nah, makanya di mahasiswa S1 itu ada peran daurut talabah fi murajaati al-maddah. Murajaah di apa? Di review, di murajaah. Anda qiraah kembali materi-materi itu, kemudian dipaparkan. Kalau S2 sudah tambah tinggi lagi, ke pemilik apa namanya, tambah jauh kebergantungannya kepada dosen, sudah ke 50%. S3 terus semakin kecil, jadi kemandirian itu semakin tinggi jenjang pendidikannya. Nah, disitulah pentingnya ayyamut ta'aruf. Anda akan mengenalkan kampus. Selanjutnya, ya ini masa transisi ini antara kampus dengan sekolah sebelumnya. Kalau Anda yang ditugas, ada transisi lagi. Sebelumnya jadi ustadz, sekarang jadi murid lagi. Meletak tak kerja. Ketika ditugas jadi ustadz, nah sekarang ketika mahasiswa jadi mahasiswa lagi. Nah, ini masa transisi juga. Kemudian selanjutnya tema digitalisasi agak muncul. Nah, digitalisasi bahasa Arab Nah, digitalisasi Anda sekarang kalau tidak ada yang bisa dilihat, maksimalkan audionya. Ya, sam'iyah la budda an takuna fa'ala mi'a fil mi'ah. Jadi ada alat dengar Anda yang dimaksimalkan karena Anda tidak bisa lihat. Tapi kalau Anda bisa lihat, ya mungkin panitia bisa bantu. Nah, kalau bisa lihat, maka yang berfungsi dua. Sam'iyah, basariyah. Ada yang didengar, tapi juga ada yang dilihat. Nah, mahasiswa diberikan tema digitalisasi bahasa Arab ini itu dalam rangka untuk mengetahui pentingnya kajian-kajian bahasa Arab mutakhir. Mahasiswa juga memiliki gambaran objek kajian yang lebih luas. La yadhhar fi syasa, mungkin antu'iduli. Hah? Enggak tampil, kenapa itu? Hah? Baik. Selanjutnya ada 3 istilah dalam digitalisasi bahasa Arab ini. Nah, ya itu. Kok enggak muncul? Sudahlah. Baik, yang pertama
Oh ya, sebelum ke digitalisasi, kajian bahasa Arab itu ada banyak jenisnya. Ada kan tadi ada kajian klasik, ada kajian modern. Kalau yang klasik bisa disebut dengan kajian turos, kitab turos. Yang sudah kita kenal misalkan kajian qawaid. Qawaid itu nahwu. Ya, kalau santri mungkin sudah sangat familiar dengan nahwu. Mulai dari yang paling kecil kitabnya An-Nahwul Wadih, Al-Ajrumiyah, Kafrawi, Mutammimah, Al-Imriti, Al-Qawaqibudz Dzurriyah, kemudian Suduruz Zahab, apalagi Alfiyatul Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Tuhfatul Tullab dan seterusnya, itu kitab-kitab nahwu. Kajian ini di pesantren sangat banyak. Kalau dikaji lagi ke yang lebih lama, itu penemunya Alkitab Lisyibawayh. Ada kitab-kitab nahwu yang sangat sangat banyak sekali berjilid-jilid. Al-Kamil lil Mubarrad misalkan dan seterusnya. Jadi orang ulama-ulama klasik kita kajian nahwu itu sudah panjang-panjang. Jadi kalau di bahasa Inggris ada kitab grammar 3 jilid, itu tidak ada apa-apanya dengan bahasa Arab. Kajian nahwu Al-Kamil lil Mubarrad itu berjilid-jilid. Ya. Dan seterusnya. Jadi kita kajian nahwu sudah jauh lebih detail, lebih rigid dari zaman dulu. Begitu juga sorof, balaghah, apalagi balaghah. Ya, balaghah ini juga kajian bahasa yang sangat lama di dalam bahasa Arab, yang juga dikembangkan di dunia di dalam kajian bahasa modern. Kajian bahasa modern diperbaharui atau dikembangkan. Ada Arud wal Qawafi, penemunya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Imla wal Khat dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu qawaid kajian turos yang sangat kaya dalam bahasa Arab. Kitabnya berjilid-jilid. Kalau satu tema ini saja di bab qawaid saja, kalau Anda mau membeli semua kitab di bab ini ruangan perpustakaan kita itu mungkin hanya untuk satu tema. Hanya untuk satu tema. Dari saking kayanya kajian-kajian bahasa Arab klasik. Ini adalah satu tema, satu bidang, majal al-qawaid. Yang kedua ada kajian sastra. Nah, kajian sastra Arab itu bisa tarikhul adab, al-adab al-muqaran, an-nusus al-adabiyah, kemudian naqdul adab. Ada kritik sastra, an-nusus al-adabiyah, ada tarikhul adab. Di tarikh al-adab ini juga penulisnya banyak. Penulisnya banyak di tarikh adab, mulai penulis tarikh al-adab yang yang mulakhas. Jadi tarikhul adab itu ditalkhis. Mulakhas. Ditalkhis. Jadi tarikhul adab al-jahili, tarikhul adab al-umawi, tarikhul adab al-abbasi, al-osmani dan al-muasir, al-hadisa, itu dijadikan satu buku. Jadikan satu buku. Sehingga menjadi mata kuliah tersendiri. Tapi ada yang berjilid-jilid hanya untuk membahas tarikhul adab al-asr al-jahili saja, itu sudah sangat tebal. Nah, kemudian yang ketiga ada lisaniyat al-qadimah, ada linguistik bahasa Arab
zaman atau qadimah, klasik. Linguistik bahasa Arab ini kajiannya ada ilmu ma'ajim, ilmu dilalah, termasuk ilmu al-lughah, karya Ibnu Khaldun, yang Muqaddimat Ibnu Khaldun juga mengkaji linguistik bahasa Arab. Nah, yang modern itu namanya modern, tapi sesungguhnya kajiannya di bahasa Arab sudah lama. Nah, orang bahasa mengatakan Ferdinand de Saussure ini adalah bapak linguistik modern. Dia yang menemukan teori linguistik modern yang membagi lang dan parol itu Ferdinand de Saussure. Ada ilmu namanya filologi. Filologi ini kajian teks atau naskah bahasa kuno. Kajian-kajian kuno. Dalam bahasa Arab disebut tahqiq turos. Filologi ini sudah ada kajian filologi modern. Jadi kalau di kampus itu khusus doktor filologi sudah banyak ya. Ada filologi perbandingan. Jadi ada ilmu-ilmu linguistik modern ini juga bagian dari kajian bahasa. Kajian bahasa itu banyak sekali. Anda kalau mau mempelajari bahasa itu ya ini harus menguasai kawaidnya, menguasai linguistiknya dan seterusnya. Baik. Jadi itu gambaran objek kajian bahasa Arab. Bahwa Anda mau belajar bahasa Arab itu kajiannya sangat dalam sekali. Nah, jangankan ke linguistik, Anda di Nahwu saja ya, untuk menguasai Nahwu butuh berbulan-bulan. Yang paling cepat berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Baik. Nah, sekarang apa hubungannya kajian itu dengan digitalisasi? Digitalisasi itu ada hunaka salasu mustalahat muhimma fi hadhihi al-qadiyah. Ada digitisasi, ada digitalisasi, dan ada juga digitalisasi dan transformasi digital. Jadi ada perbedaan antara digitalisasi dengan digitisasi. Digit, rakam. Digit maknahu maza? Rakam. Rakam, digit. Rahmanah, digitalisasi. Rohmiyah, digitisasi. Nah, tidak ada penjelasan di sini. Digitisasi itu adalah proses mengubah informasi non-digital menjadi digital. Nah, tadi kembali ke bab kajian bahasa, Nahwu itu Anda tahu di pondok dari apa? Dari kitab kuning, ya. Ngaji Nahwu menggunakan kitab kuning. Kitabnya ada di bawah, gurunya membaca, Anda amaknain, ya. Nah, kitab sebagai sumber informasi namanya data atau sumber informasi non-digital. Karena benih EPC keluar kitab ya. Tapi harus dibawa, harus dicetak, harus pakai kertas. Berbasis kertas. Nah,
Itu namanya data non-digital, sumber informasi non-digital, ghair raqmiyah. Nah, digitisasi artinya sumber-sumber non-digital itu dirubah menjadi digital. Gimana caranya? Banyak sekarang sudah. Kitab-kitab itu di-scan, ya. Kitab di-scan, di PDF-kan, di-upload ke internet. Nah, itu namanya proses digitisasi. Proses digitisasi itu merubah data dari manual non-digital ke digital. Absen. Absen dulu pakai kertas, dibaca, dicontreng. Itu namanya non-digital. Kalau digital gimana? Sidik jari, pencet, nah sudah ngabsen. Anda menekan jarinya, ngabsen. Itu sudah digital. Tambah maju, sudah tidak pakai fingerprint. Pakai apa? Pakai QR. Nah, pakai apa itu? Barcode. Nah, tinggal punya HP, thread, barcode-nya Anda sudah dianggap hadir dan seterusnya. Dan seterusnya itu namanya data digital. Data itu bisa dipanggil dengan hanya mencet, mengeklik. Nah, klik itu artinya digit, nomor yang di angka-angka jadi simbol. Digitisasi. Nah, ada istilah digitalisasi. Kalau digitalisasi artinya data yang sudah berupa digital itu, ya. Kan tadi ada non digital dan digital. Datanya sudah berubah menjadi digital, datanya sudah masuk ke komputer, datanya sudah masuk ke internet, sudah diupload ke website, maka Anda sebagai mahasiswa menggunakan informasi itu tidak lagi menggunakan data non digital. Nah, berarti digitalisasi itu artinya penggunaan informasi digital untuk meningkatkan bisnis, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan kualitas pelajaran pendidikan. Nah, kalau semua orang sudah menggunakan data informasi digital, maka itulah yang disebut dengan transformasi digital. Transformasi digital artinya sudah ada perubahan informasi dari yang berbasis non-digital kepada digital. Nah, digitalisasi bahasa Arab artinya penggunaan informasi digital dalam bidang bahasa Arab, baik di bidang bahasa, linguistik, sastra, maupun pengajaran bahasa Arab. Nah, pengajaran bahasa Arab ini bidang saya, ta'lim al-lughah al-arabiyyah, Arabic language teaching and learning. Nah, menggunakan data-data digital inilah perkembangan mutakhir. Mahasiswa akan bertemu dengan data-data digital. Internet sudah sangat mudah diakses. Dari HP sudah bisa mendapatkan data internet. Nah, sekarang saya berikan Anda informasi untuk mengaksesnya. Digitalisasi bahasa Arab itu sudah banyak dilakukan oleh orang. Kalau Anda mau mengakses kitab berbasis digital, Anda ini yang saya contohkan hanya 3. Anda akan ketemu banyak sekali website yang sudah menggunakan data digital. Untuk kitab-kitab klasik, kitab turos,
Ini saya mau pulang dari Kairo itu tahun 2007. Di 2007 ini Waqfiyah.net sudah eksis. Jadi saya sudah banyak mendownload kitab-kitab turos dari Waqfiyah.net ini. Waqfiyah.net. www.waqfiyah.net. Kitab secara digital ini banyak sekali. Waktu itu masih belum ada hard disk dengan kapasitas 500 giga. Itu nggak cukup. Hard disk 500 giga nggak cukup untuk mendownload semua buku. Kalau itu semua ada barangnya ada, satu ruangan ini, semua gedung ini mungkin nggak cukup. Kalau barangnya yang tercetak itu semua ditata di gedung ini. Nggak cukup. Dari saking banyaknya. Kan satu kitab bisa 20 jilid. Ada yang 26 jilid, 15 jilid. Tafsir itu panjang-panjang. Satu pengarang. Bayangkan berapa pengarang dalam satu tema, dalam satu bidang. Dan itu kalau digital, cukup pakai hard disk tipis itu. Hard disk tipis dengan 1 tera atau 1000 giga. Satu hard disk dengan 500 giga. Padahal kalau itu dicetak di buku aslinya yang non digital, maka harus butuh berapa gedung. Satu gedung ini harganya 1 miliar. Ini tiga lantai. Berapa miliar ini? Untuk gedungnya saja, belum ke beli kitabnya, ya. Maka dari sisi ekonomisnya, digitalisasi ini akan semakin ekonomis, semakin hemat. Dulu untuk beli kitab berjilid-jilid itu harus mengeluarkan uang ratusan juta. Sekarang tinggal hanya menghabiskan kuota, ya. Kuotanya paling habis 100.000, 200.000. Sudah dapat banyak kitab, tidak perlu beli. Dulu mau cari kitab-kitab ini susahnya luar biasa, harus cari ke Kairo, di Kairo Book Fair, di pameran buku di Kairo itu tiap tahun sekali. Satu lapangan luas ada pameran buku setiap tahun, namanya Ma'rad Al-Kutub atau Kairo Book Fair. Pameran buku di Kairo. Tiap tahun ada. Untuk dapat buku-buku yang sangat langka kita temukan di pameran itu. Nah sekarang tidak perlu ke Kairo. Anda hanya klik. Rock mana? Tadi, digitalisasi. Klik www.waqfiyah.net, banyak kitab sudah bisa Anda dapatkan. Atau www.nurbook.com. Nah ini maktabatun-nur.com. Ini juga menyediakan buku-buku gratis. Anda bisa download. Ada bisa tahmil al-kutub al-turas fi maktabatin nur. Hanya dengan modal klik dan kuota, ya. Dan hard disk, kalau HP-nya tidak muat, HP-nya hanya 30 giga, hanya 16 giga, ya. Tidak muat. Ini butuh banyak giga, berjilid-jilid, bergiga-giga ini, ya. Nah, ada juga faulabook.com. Hadhihi anawin maktabat al-syabakiyah, al-internet. Anda bisa mengakses data-data digital berbahasa Arab gratis, majanan. Biduni an tadhhab ila al-Qahirah, biduni an tashtari al-kutub. Anta hasalta ala al-kutub. Ini yang kitab. Sekarang dunia penelitian itu juga sudah sangat berkembang. Yang kitab klasik ini sudah dikaji, sudah dibuatkan namanya jurnal.
jurnal ilmiah. Penelitian-penelitian itu dituliskan dalam artikel-artikel ilmiah. Mahasiswa S1 bikin skripsi. Skripsinya merujuk kepada kitab-kitab klasik. Mahasiswa S2 bikin tesis. Tesisnya merujuk kepada kitab-kitab klasik. Mahasiswa S3 bikin disertasi. Disertasinya merujuk ke kitab-kitab klasik. Dosen membuat penelitian. Penelitiannya merujuk ke kitab-kitab klasik. Hasil-hasil penelitian itu dibuatlah karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu dipublikasikan. Nusyira alal jurnal. Nah, jurnal-jurnal itu juga sudah ada linknya, sudah digitalisasi juga. Sudah bukan berbasis kertas, bukan paper based, tapi paperless, tanpa kertas. Nah, Anda bisa mengaksesnya di mana? Kalau mau melihat hasil-hasil penelitian bahasa Arab, Anda bisa cek di websitenya. Nama website ini website apa namanya? Website khusus mengindeks. Jadi setiap kampus, setiap lembaga penelitian itu punya website khusus jurnal. Misalkan di Madura, di YIN Madura, ana mudarris atau muhadir fi YIN Madura. Di YIN Madura itu sudah ada belasan jurnal. Masing-masing jurnal punya website. Misalkan di bahasa itu ada jurnal Okara di Pamekasan di YIN. Ada jurnal Ihkam, ada jurnal Karsa dan seterusnya. Kalau yang PBA ada jurnal namanya Alibba. Nah, jurnal itu punya website. Semua kampus di dunia ini punya jurnal-jurnal, ada websitenya. Nah, agar tidak bingung sampean nyarinya masing-masing jurnalnya, maka ada website yang menghimpun, menghimpun jurnal-jurnal yang layak untuk dikonsumsi secara publik, yang layak secara prosedur ilmiah. Nah, namanya indeksasi. Nah, lembaga pengindeks itu adalah lembaga-lembaga yang sangat ketat menyeleksinya. Nah, di nasional itu ada namanya lembaga Sinta, di bawah lembaga riset nasional. Kalau Anda mau lihat berapa karya orang yang di bidang bahasa Arab itu, Anda klik di sini, namanya sinta.ristekbrin.go.id. Go itu artinya government, miliknya pemerintah, ID di Indonesia. Garuda ristekbrin.go.id. Ada juga yang sudah dibawa Kemenak, namanya Muraref. Muraref itu khusus lembaga mengindeks. Jadi dari sekian kampus, sekian banyak lembaga yang menerbitkan jurnal, maka diindekskan, disatukan di situ. Anda tahu Google, tahu Google? Nah, sama, Google itu tidak punya karya sendiri. Dia itu mengindeks. Jadi tulisan siapa yang sedang Anda cari apa, dia merujuk kepada websitenya siapa, tulisan siapa. Dia hanya mesin pencari. Google itu tidak punya karya sendiri. Dia hanya merujukkan. Kalau sampean cari harga sepeda motor Beat, itu kemudian dicarikan kepada siapa yang pernah menulis harga sepeda motor Beat. Nah, bukan Google sendiri, itu Google hanya alat pencari. Nah, itu lebih mudah ke kita, tidak usah nyari satu-satu ke website. Tapi Google itu butuh apa? Butuh website yang sudah menyediakan data digital. Bagaimana mau dicari kalau tidak ada barangnya, ya? Nah, disitulah pentingnya digitisasi tadi. Website yang mengupload
memasukkan data kepada websitenya sendiri itu namanya digitisasi. Google yang mencari sebagai alat pencariannya itu namanya digitalisasi. Sama kalau kita mau cari jurnal lewat Sinta, ini Sinta tidak punya jurnal sendiri, dia hanya mengarahkan. Kalau kamu butuh kajian bahasa Arab, di sini loh. Nah, dikirim ke Okara, dikirim ke Tadri, dikirim ke Alibba dan seterusnya. Ijaz di UIN Malang, Arabiyatnya Imla di Jakarta dan seterusnya. Sinta, Garuda, Moraref ada di OAJ. Nah, ada yang paling yang menghantui dunia pendidikan sekarang itu namanya Scopus. Scopus itu lembaga pengindeks internasional paling bonafit. Nah, sehingga sekarang syarat menjadi profesor, tulisannya harus dimuat di jurnal yang jurnal itu diakui oleh Scopus atau diindeks di Scopus. Nah, itu luar biasa ketatnya. Sehingga syarat menjadi profesor itu sekarang berat, harus muncul tulisan di Scopus. Scopus ini alamatnya www.scopus.com. Scopus. Nah, jadi untuk bisa jadi profesor, tulisannya, karyanya harus dimuat di jurnal, jurnal itu terindeks Scopus. Ini. Nah, ini materi-materi bahasa Arab yang sudah dikaji saat ini. Jadi perkembangan isu-isu pendidikan bahasa Arab, sastra bahasa Arab, kajian linguistik bahasa Arab, Anda bisa cari di website indeksasi ini. Di Sinta, di Garuda, di Moraref, DOAJ, sekolah, Google Scholar. Nah, Google juga gua punya. Kalau Google biasa itu mungkin ketemu 1-2, tapi tidak fokus. Kalau mau fokus, carinya di scholar.google.co.id. Google.co.id. Nah, ini khusus karya-karya ilmiah. Sekular itu kan cendekiawan. Google cendekiawan bahasa Indonesianya. Kalau Anda mau lihat, mau cari referensi yang khusus, jangan cari di google.com, tapi carinya di sekular.google.co.id. Khusus pada materi-materi yang ilmiah, rujukan-rujukan kampus, hasil-hasil penelitian. Baik, itu namanya digitalisasi yang khusus di bidang bahasa Arab. Anda bisa klik kitab, Anda bisa klik apa? Jurnal. Selain kitab jurnal, digitalisasi juga sudah merambah kepada media sosial. Jadi Anda dulu kalau mau cari video berbahasa Arab susah. Saya selama di markas bahasa Arab dulu tahun 97, 96 saya masih jadi talib, 97 Raisul Ghurfa, sampai tahun 2000 itu susah sekali, mungkin hampir tidak dapat ada video bahasa Arab. Yang ada hanya kaset syarit bahasa Arab, ada pidato bahasa Arab diperdengarkan di markas itu. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi bahasa Arab itu, video-video bahasa Arab sudah banyak di internet. Tinggal Anda panggil, misalkan youtube.com, ya, yang paling populer itu. Ada tiktok.com, yang juga sudah naik daun, ya. Ada WhatsApp, ada video.com, ada bigo.tv, Twitter. Ini menyediakan video-video yang Anda tinggal klik. Oh, kalau mau bahasa Arab ya ketiklah pakai bahasa Arab. Panggil dia dengan bahasa Arab. Ya, memanggilnya hanya dengan ngetik, dengan nomor, angka-angka tadi, digit tadi. Makanya disebut dengan digital. Nah, ini
digitalisasi bahasa Arab juga untuk visual. Nah, yang terpenting apa? Al-muhimmu lana li talabatil lugha al-arabiyyah adalah bagaimana memanfaatkan data digital yang sangat mudah diakses untuk kepentingan peningkatan kualitas keilmuan kita di bidang bahasa Arab. Al-muhimmu maza? Taf'il. Apa taf'il itu? Mengaktifkan, memfungsikan data-data itu untuk kepentingan yang positif, yang belajar. YouTube bukan hanya nonton yang lucu-lucu, tapi dimanfaatkan, carilah video yang istimewa, durus al-lugha arabiyyah, al-lugha al-arabiyyah baina yadayk, al-lugha arabiyyah lil haya. Sudah ada video-videonya, Anda dengarkan. Begitu juga dengan kitab-kitab ini. Kitab-kitab ini Anda manfaatkan. Yang digital sudah sangat tersedia di website. Tinggal bagaimana kita tidak sekarang tidak ada ceritanya orang tidak siap, misalkan suruh presentasi, tidak siap Pak. Karena apa? Tidak punya bukunya. Nah, itu ketinggalan zaman. Tidak siap, kenapa? Tidak punya materinya, loh ketinggalan. Materi sekarang tersebar di mana-mana. Anda mau bicara tentang apa, hari ini juga bisa dapat bicara. Asalkan Anda mengaksesnya. Tinggal Anda baca. Tinggal Anda manfaatkan dengan baik. Anda disuruh pidato tentang temanya apa? Pidato tentang Maulid Nabi atau sanola. Mahasiswa tiba mun oleh oncengan atau oleh nolakan undangan. Karena sudah tahu sumber-sumber data digital. Mau pidato tentang Maulid Nabi, tentang kematian, semua ada digital. Tinggal Anda akses kitabnya, akses jurnalnya, Anda baca dalam satu hari, Anda baca, besoknya Anda pidato. Ya, sudah mantap itu sudah. Ya, referensinya sudah banyak. Nah, itu bedanya mahasiswa dan bukan mahasiswa. Mahasiswa sudah bisa mencari sendiri. Caranya mencari ya pakai ini, pakai data-data digital. Nah, kalau menggunakan data dari wakfiyah.net, dari Maktabun Nur, nurbook.com, dari jurnal-jurnal ilmiah, kevalidannya terlebih baik daripada Google. Anda klik di Google langsung muncul orang nulis belum tentu valid. Karena dia yang muncul di Google itu sembarang orang nulis komentar masuk ke Google. Nulis nang Facebook masuk ke Google. Nulis nang blog masuk ke Google. Yang prosedur ilmiahnya tidak terjamin. Tapi kalau Anda mencarinya di link jurnal terpercaya seperti Sinta, Muraref, apalagi Scopus tadi, itu diseleksi betul. Yang masuk ke situ itu harus orang-orang yang secara keilmiannya itu sudah benar. Cara merujuknya sudah benar. Kitab yang dirujuk sudah asli dan seterusnya. Sehingga keilmuannya lebih terjamin. Daripada Anda cari tema langsung cari google.com. Ya, sembarang masuk itu, sembarang galer. Ya. Saya masuk google itu .com tidak otomatis sahih. Nah, sama kalau Anda mau cari hadis, lebih mudah mau cari hadis langsung merujuk ke Bukhari, Muslim. Karena yang masuk Bukhari, Muslim adalah hadis-hadis yang diseleksi kesahihannya. Kalau Anda cari tulisan yang berbobot, carilah di website yang sudah diseleksi. Seperti di sinta.ristekbrin tadi.go.id. Anda di Murare. Kalau Google, jangan google.com, tapi di sekular.google.co.id. Khusus Google Cendikia. Nah, itu materi yang dimunculkan di situ adalah materi-materi yang sudah diseleksi. Tidak asal
Masuk. Kalau bukan karya ilmiah, tidak masuk. Tidak masuk. Kalau ada kuotanya, ini bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Atau Anda klik di website apa di HP-nya bisa dipraktekkan. Oke, sekarang mana tadi sudah? Oke, selanjutnya yang sebelum terakhir, kemudian dampaknya apa secara akademis? Ya, tadi pembahasan sudah dua hal. Pertama, proses digitisasinya bahasa Arab itu sudah ada, websitenya banyak, linknya banyak, jurnalnya banyak, videonya banyak. Kemudian setelah digitisasi ada proses digitalisasi. Digitalisasi itu siapa? Atau apa? Kalau digitalisasi itu bukan apa, tapi siapa. Digitalisasi itu bergantung kepada orang yang menggunakan. Tapi basisnya adalah data-data digital. Kalau digitisasi itu artinya apa? Data apa yang sudah didigitalkan, itu namanya digitisasi. Tapi kalau digitalisasi itu siapa yang menggunakan data-data digital. Nah, kalau transformasi digital artinya sudah banyak, sudah membudaya. Sudah semua orang sudah menggunakan data digital, maka sudah terjadilah transformasi itu. Transformasi digital. Nah, dampaknya apa? Saya menyebutkan di sini dua. Positif, negatif. Tentu setiap sesuatu itu ada sisi nur, ada sisi nar. Ya. Segala sesuatu itu ada sisi nur, ada sisi nar. Ada janibin nur, ada janib an-nar. Positif, negatif. Nah, kemudahan, positif. Mun lambe nyareh kitab melarat luar biasa. Untuk dapat kitab itu luar biasa sulitnya. Sekarang mudah. Tanpa datang ke tuku kitab, Anda tinggal rebahan, tidur-tiduran, hanya dengan mencet jempol jari dan seterusnya, dapatlah kitab itu. Mudah. As-suhulah. Digital, mudah. Positif. Ya. Positif itu artinya nyaman. Ya. Enak. Positif. Kecuali yang corona. Mun corona positif, tak nyaman. Ya. Tak nyaman. Yang kedua mudah. Dengan era digital kita mudah. Dengan era digital ini kita dipertemukan dengan kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Nah, positifnya juga ada di kuantitas. Mana kuantitas? Kamiyah. Kamiyah. Di jumlah. Jumlahnya banyak. Dengan era digital ini, kita itu yang muntada era digital, paling mulai di pondok kun andiin 10 atau 20 atau paling banyak 50 jenis kitab. Ya, mulai ke pondok paling 5 dus. Ya. Mulai dus menyambi kitab, nyambi 5 dus kitab. Mun nyambi, ya. Yang tak nyambi sekali ya paling 1 dus. Nah, itu artinya kamiyah, sedikit yang kita bawa. Tapi dengan digital bisa banyak kitab yang kita miliki. Apalagi punya hard disk, punya flash disk. Flash disk ada yang sudah sangat besar juga flash disk itu. Berarti diisi, kalau semua flash disk yang besar itu diisi kitab semua, berapa jumlah kitab yang kita punya? Ya. Secara apa? Kuantitas, kamiyah, jumlahnya banyak. Tetapi dampak negatifnya
pada ben mahasiswa sekarang, mahasiswa tak nyambi buku nang tenang, ya, nyambi HP. Mon bade penjelasan di apa papan langsung keluar HP, cekrek, ya, foto. Datanya banyak, mahasiswa itu dengan HP semua direkam. Ke ceramah dosennya direkam. Tak usah nekuk bolpen, ya, aman, datanya ada. Secara kuantitas, mahasiswa kita punya banyak data. Kitabnya banyak, ceramah dosennya banyak, foto-foto papan dosennya juga banyak. File-file PPT seperti saya ini kan sudah membuat PPT, PowerPoint, di-copy, disebar ke semua grup mahasiswanya. Mahasiswa punya banyak. Kuantitas. Mare begitu oleh sebulan hapina hang, hapina elang, habis semua ya. Data kita pak elang, rekaman dosena elang, foto-foto elang, tak sempat baca pakai situngan. Ya, wala waraka wahida. Kitabnya berjilid-jilid beratus-ratus juta, kalau harganya tiba-tiba lenyap. Wala marrah lil qiraah. Sekalipun tidak pernah membaca. Berarti dampaknya adalah Anda dengan era digital ini menjadi penggemar, kolektor barang antik. Ya, Anda mengoleksi berjuta-juta data, tapi Anda tidak membaca. Ya, Anda tidak membaca. Sama ibadah ada remaja yang koleksi foto lo posa, HP-nya lah hang. Ada keterangan kapasitas HP Anda sudah penuh, harus ada yang dihapus. Epele di masih hapus kalau tak penting. Akhirnya letak hapus tapi ya. Saya papan dosennya di foto-foto tak sempat dibaca, tak sempat disalin, sudah terhapus. Ya, iya apa ya? Iya. Jadi negatifnya adalah ada kualitas yang menurun. Jadi tidak semua data yang banyak itu berdampak kepada kualitas. Kenapa? Karena Anda tidak membacanya. Anda ada malas, maka kembali kepada kaidah lama. Apa kaidah lama kita? Man jadda wajada. Ma makna hadza? Barang siapa yang sungguh-sungguh. Apa kuncinya? Kuncinya adalah al-jiddiyah. Al-jiddiyah. Serius. Serius itu artinya kalau Anda punya data, dibaca, dijadikan ilmu. Dibaca, dijadikan ilmu. Begitu, serius. Kalau Anda hanya menghimpun, tapi tidak dibaca, kan tidak ada seriusnya. Mafi jiddiyah. Tidak serius. Jadi yang tidak ada di dalam era digital ini adalah al-jiddiyah. Kita hanya menjadi kolektor, tapi tidak diseriusi. Sehingga apa yang terjadi? Kualitasnya menurun. Meskipun kuantitasnya banyak. Sama kayak mahasiswa sarjana sekarang banyak. Dulu satu desa mungkin tidak ada yang sarjana. Mungkin yang ada satu orang sarjana. Satu desa. Sekarang per kampung ada 5-10 orang yang sudah sarjana. Tapi kualitasnya ya. Berarti era digital belum menjamin peningkatan kualitas. Dulu susah sekali dapat kitab, tapi mereka kitab yang ada dibaca. Kitab yang ada dibaca, kitab yang ada dibaca, dan seterusnya. Yang kedua, negatifnya adalah keberkahan. Perkara kempang olena, kempang elangah. Ya, pada orang langsung nemu pese 1 juta. Karena oleh nemu. Sekejap lah tak ada. Kau beli ini dan itu, kau beli percon. Ya,
1 juta tidak berkah. Tidak berkah itu artinya berkah itu manfaatnya tidak banyak. Barokahnya itu kocak barokah itu ziyadatun fil khair. Kebaikan-kebaikan dari itu tidak banyak. Berbeda dengan Anda mau kirim berapa? 200.000 sebulan ya. 1 juta tadi nemu banyak. Tapi langsung habis. Kau beli mercon, kau beli ini, habis. 1 juta. Manfaatnya sedikit. 200.000 sedikit dibandingkan 1 juta. Tapi 200.000 Anda beli kitab. Dari kitab Anda baca kitabnya. Nah, kitab itu kemudian jadi ilmu, dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain. Banyak sekali keberkahannya. Keberkahan dari 100.000 daripada 1 juta berbeda. Inilah yang hilang atau kurang dari era digital. Karena ilmu online nemu, kitab online nemu, maka kita tidak menghargai kepada ilmu. Kita tidak menghargai kepada jerih payah penulis ilmu itu. Kita tidak menghargai kepada kitab-kitab itu yang dibuat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, hilang begitu saja. Ya, berkahnya kurang. Apalagi ilmu yang didapat di internet itu kadang tidak pakai guru. Ya, karena tidak pakai guru, akhirnya apa? Banyak yang menyesatkan. Kadang menyesatkan. Contoh kecil. Anda pernah acolonan jauh pakai Google Map? Ya, pernah. Entara ke sesuatu tempat tak pernah tahu ngaku Google Map. Karena yakin ke Google Map langsung Google Map. Ternyata paling lengleng Google Map. Disesatkan. Berbeda kalau Anda dengan guru. Ilmu yang didapat, gurunya tahu Anda ini belum sampai ke situ, Anda harus begini. Jadi diarahkan. Maka ilmu yang pakai guru itu pasti lebih terarah, pasti lebih tertarget. Ada target-target. Anda gurunya lebih tahu. Anda sekarang levelnya di segini, ya diberikan data yang segini dulu. Tidak semua data diberikan sehingga mabuk, ya. Sehingga Anda tersesat, Anda belum waktunya. Tapi karena Anda cari sendiri di internet, semua data masuk, Anda baca sesuatu yang sebetulnya belum harusnya Anda baca, maka Anda jadi tersesat. Nah, ada dampak negatif secara akademis dari era digital. Makanya di dalam kampus itu Anda harus presentasi dulu, Anda harus jelaskan data yang Anda miliki dulu. Ada dosen yang mendampingi. Jangan-jangan data yang Anda ambil dari internet itu salah, kurang tepat, kurang dan seterusnya. Maka dijelaskan oleh dosen, diarahkan oleh dosen, dikoreksi kalau ada salahnya. Sehingga jangan 100% Anda berguru kepada digital. Anda berguru kepada data tanpa ada gurunya. Karena Anda akan gampang tersesat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu lakum syukran katsiran ala kulli ihtimamikum wa nafa'akum.